Halo para pencinta film. Alur cerita kita kali ini adalah tentang sebuah film yang berjudul The Platform. The Platform adalah film fiksi ilmiah horor. Cerita seru asal Spanyol yang disutradari oleh Galder Gaztelu Urrutia yang ditayangkan pada 2019. Film ini berkisah mengenai menara berukuran besar bernama Vertical Self-Management Center atau Pusat Manajemen Mandiri Vertika, di mana penghuni yang secara berkala bertukar secara acak antara lantai, diberi makan melalui platform yang awalnya berisi makanan, yang secara bertahap turun ke setiap lantai. Meskipun makanan yang disediakan cukup mewah dan lengkap sobat, namun anehnya para tahanan yang tinggal di menara ini tetap kelaparan. Dan tak jarang dari mereka tewas karena kelaparan. Kenapa bisa begitu ya sobat? Mari simak alur ceritanya. Film diawali dengan adegan seorang pria yang baru saja terbangun dari pingsannya. Dan ia sudah berada di sebuah ruangan penjara. Tepatnya di lantai 48. Bersama seorang lelaki tua. Si kakek tua itu mengatakan bahwa lantai 48 adalah lantai yang bagus. Dia juga berkata bahwa mulai hari ini, kita akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas. Tepat di atas mereka adalah lantai 47. Dengan kata lain semakin tinggi lantainya maka keadaannya pun akan semakin baik sobat. Si pria itu pun mencoba melihat ke bawah. Dan ternyata terdapat lubang yang sangat dalam sobat. Itu artinya di bawah lantai mereka masih terdapat banyak lantai. Si kakek pun menjelaskan fungsi dari lubang itu adalah sebagai tempat bergerak untuk lift makanan turun dari lantai atas sampai ke lantai dasar. Dan mereka pun saling memperkenalkan diri, sebagai goreng dan terima kasih. Di setiap lantai hanya ditempati oleh 2 orang saja. Dan mereka akan bersama selama 1 bulan. Dan seterusnya jika mereka masih hidup. Si kakek mengatakan bahwa dia sudah bertahun-tahun tinggal di tempat ini. Dan di saat mereka sedang mengobrol terlihat lampu hijau menyala dan lift makanan pun turun dari lubang di atas mereka. Lift itu ternyata berisi makanan sisa dari lantai atas. Si kakek yang sedari tadi sudah kelaparan pun terlihat langsung menyantap makanan sisa dari lantai atas itu dengan sangat lahap. Goreng, yang terlihat ragu dan merasa jijik hanya memandangi si kakek yang sedang makan. Di setiap lantai tahanan hanya memiliki waktu 2 menit untuk makan. Sebelum lift makanan turun lagi ke lantai bawah. Goreng, hanya mengambil sebuah apel yang akan ia makan nanti. Benar saja hanya beberapa menit lift makanan itu pun langsung bergerak turun ke lantai 49. Dan secara mengejutkan terima kasih pun meludahi makanan yang bergerak ke bawah tersebut. Dan dengan santainya ia berkata, bahwa hal-hal seperti itu sudah biasa terjadi di penjara ini. Menjijikkan sekali ya sobat. Begitulah keadaan di penjara berbentuk menara ini. Semakin bawah posisimu, maka semakin tidak layak kehidupanmu dan tidak jarang kamu akan diinjak-injak oleh mereka yang memiliki posisi di atas kamu. Tiba-tiba Goreng merasa suhu ruangan yang tiba-tiba saja menjadi sangat panas. Dia bertanya kepada terima kasih, mengapa suhu di ruangan mereka tiba-tiba menjadi sangat panas. Terima kasih menjelaskan, bahwa suhu di ruangan setiap tahanan akan otomatis berubah menjadi sangat panas atau sangat dingin sampai tahap yang bisa mematikan jika ada tahanan yang menyimpan makanan dari lift makanan tersebut. Goreng pun dengan terpaksa membuang kembali apel tersebut ke lift makanan dan tentu saja hari ini dia akan sangat kelaparan. Selanjutnya Goreng dan terima kasih saling berbagi cerita mengapa mereka sampai berada di tahanan tersebut. Terima kasih menjelaskan bahwa ia telah menghilangkan nyawa seseorang. Sementara Goreng mengatakan bahwa ia berada di penjara itu secara sukarela karena ingin berhenti merokok. Dan ia akan berada selama 6 bulan di ruang tahanan tersebut. Dan saat ia keluar nanti ia akan mendapatkan gelar diploma.
Sebelum mereka masuk ke dalam tahanan, mereka akan diberikan izin untuk membawa satu benda ke dalam tahanan. Benda ini boleh apa saja, tapi hanya satu. Saat itu Trimagasi membawa sebilah pisau, dan Goreng saat itu memutuskan untuk membawa sebuah buku untuk ia baca selama ia berada di dalam penjara tersebut. Hari-hari pun mereka lalui di dalam ruang tahanan itu. Goreng masih saja berusaha menahan rasa laparnya karena tidak mampu untuk mencicipi makanan sisa dari penghuni lain di 47 lantai di atasnya. Sementara Trimagasi tentu saja seperti biasanya dia makan dengan lahapnya. Goreng bertanya pada Trimagas, "Ada berapa lantai di penjara menara itu?" Trimagasi pun menjawab dia tidak tahu pasti. Tapi dia berkata bahwa dia pernah ditempatkan di ruang tahanan di lantai 132 dan dia menjelaskan bahwa di tempat itu dia sangatlah menderita. Karena hampir mustahil ada makanan yang tersisa untuk ia makan. Sebab makanan yang disediakan telah habis dimakan oleh orang-orang yang berada di lantai teratas. Mendengar penjelasan itu, Goreng pun berinisiatif untuk memberi pesan kepada orang-orang yang berada di lantai atas, agar menyisakan makanan untuk para tahanan yang berada di lantai di bawah mereka. Bukannya merespon dengan baik ide dari Goreng, Trimagasi justru mengencingi lift makanan itu. Sungguh sangat tidak beretika ya sobat. Dan setiap hari Trimagasi terus saja melakukan hal tersebut. Ia beralasan bahwa ia melakukan itu karena ia pernah merasakan hal yang sama saat ia berada di lantai dasar. Goreng yang tadinya mencoba menahan rasa lapar, semakin hari semakin tidak kuat. Dan akhirnya ia pun mencoba memakan makanan yang tersedia di lift tersebut. Setelah makan dia pun melanjutkan aktivitas membaca bukunya. Dan tiba-tiba seseorang terjatuh dari lantai atas ke dalam lubang lift tersebut. Dan Trimagasi pun berkata bahwa hal seperti itu sudah sangat biasa terjadi di penjara tersebut. Dan Goreng pun mulai curiga, bagaimana Trimagasi, si lelaki yang sudah cukup tua tersebut bisa bertahan hidup saat berada di lantai 132. Dan pikirannya pun mulai bertanya-tanya, kemana teman satu sel Trimagasi? Dan tentu saja semakin bertambah curiga. Karena satu-satunya barang yang dibawa oleh Trimagasi adalah berupa sebilah pisau. Dari hal itu pun Goreng menyimpulkan bahwa Trimagasi telah memakan teman satu selnya. Saat mereka saling bersitegang tiba-tiba lift makanan pun sudah turun. Dan anehnya ada seorang wanita yang duduk di atas lift makan itu. Trimagasi menjelaskan bahwa wanita itu bernama Miharu. Miharu selalu menghilangkan nyawa teman satu selnya dengan tujuan agar ia bisa bertukar teman satu sel dan berharap bisa bertemu anaknya yang hilang di dalam penjara tersebut. Dan sudah dipastikan bahwa tahanan yang jatuh dari lantai atas tadi adalah teman satu sel Miharu. Dan terlihat Miharu pun melanjutkan perjalanannya ke lantai bawah menggunakan lift makanan tersebut. Tapi saat tiba di bawah tiba-tiba saja Miharu telah diseret oleh dua orang tahanan pria yang berada di lantai bawah itu. Goreng pun terlihat panik dan mencoba berusaha mencari cara untuk membantu Miharu. Saat Goreng hendak melompat ke bawah untuk membantu Miharu. Tapi tiba-tiba saja terlihat Miharu telah kembali ke lift makanan tersebut. Dan artinya dia telah melenyapkan kedua tahanan pria tersebut. Semakin hari Goreng semakin akrab dengan Trimagasi. Sampai suatu saat ruangan mereka mulai tercium bau gas, yang menandakan bahwa sebentar lagi mereka akan tidak sadarkan diri. Dan saat itu pula, lantai para tahanan akan diganti. Dan teman satu sel pun akan diacak. Akan tetapi jika tidak ada yang tewas di lantai itu, maka teman satu selnya akan tetap sama. Lalu saat Goreng tersadar, dia mendapati tubuhnya telah terikat dengan kain. Dan ternyata dia diikat oleh Trimagasi. Trimagasi sengaja mengikat tubuh Goreng. Karena bulan ini mereka mendapatkan lantai 171. Dan tentu saja dengan lantai bernomor tersebut hampir mustahil jika akan ada makanan tersisa dari atas. Trimagasi pun berkata,
bahwa dia tidak akan sanggup untuk hidup 1 bulan tanpa memakan apapun. Itulah sebabnya dia sengaja mengikat tubuh Goreng untuk dimakan secara perlahan. Trimagasi berkata dia tidak akan langsung memakan dagingnya Goreng. Dia akan mencoba untuk puasa selama 1 minggu. Lalu kemudian ia akan pelan-pelan menyayat tubuh Goreng. Trimagasi juga berkata bahwa bagian tubuh yang akan ia sayat bukanlah bagian yang vital, sehingga tidak akan membuat Goreng tewas. Di waktu yang bersamaan seorang tahanan terlihat terjun bebas ke lantai dasar. Ia terjun karena berputus asa. Begitu mengetahui di lantai mana ia ditempatkan. Sungguh tragis ya sobat. Dan benar saja, lift makanan yang datang dari atas tidak menyisakan makanan sedikit pun yang bisa untuk mereka konsumsi. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan memakan piring dan gelas kosong? Selama beberapa hari, Trimagasi mencoba untuk berpuasa sebisa mungkin. Sedangkan Goreng hanya bisa pasrah menanti tubuhnya akan disayati oleh Trimagasi. Dan hari di mana Trimagasi sudah tidak tahan lagi menahan lapar. Dan ia pun sudah siap-siap akan menyayat tubuh Goreng. Sayatan pertama dia mulai dari bagian paha dari tubuh Goreng. Dan beruntungnya Goreng. Di saat yang bersamaan, Miharu pun muncul di lantai 171. Dan Miharu yang melihat kelakuan jahat Trimagasi. Miharu pun langsung menghentikan adegan itu dan ia malah mengajak duel Trimagasi. Dan adu mekanik itu pun berakhir dengan Miharu yang sudah menusuk leher Trimagasi dengan pisaunya sendiri. Dan Miharu pun memberikan kesempatan pada Goreng untuk membalaskan kemarahannya dan menyelesaikan adegan itu. Dan tentu saja Goreng pun menyerang Trimagasi tanpa ampun. Dan saat itu juga Trimagasi tewas secara tragis di lantai 171. Dan Goreng pun yang dalam kondisi kelaparan karena tidak makan berhari-hari hingga akhirnya ia pingsan. Dan saat ia sadar ia menyaksikan Miharu yang sedang mengkonsumsi dagingnya Trimagasi. Dan Miharu dengan sengaja malah menyuapi Goreng dengan potongan tubuh Trimagasi tersebut. Goreng yang tidak terbiasa tentu saja memuntahkan apa yang ia makan tersebut. Tapi lagi-lagi Miharu tetap saja mencoba menyuapi Goreng dengan daging tersebut. Dan Goreng bertanya, siapa nama anak Miharu yang hilang tersebut? Tapi Miharu sama sekali tidak menjawab. Dan malah langsung pergi dengan lift makanan untuk turun ke bawah lagi. Selama 1 bulan di lantai 171. Mau tidak mau Goreng pun harus memakan daging Trimagasi untuk bertahan hidup. Meskipun daging tersebut sudah dipenuhi belatung. Sungguh mengerikan ya sobat. 1 bulan pun berlalu. Saat Trimagasi tersadar, ia sudah berada di lantai 33. Tidaklah terlalu buruk sobat. Dan ia satu sel bersama seorang wanita. Yang tak lain adalah Imoguiri. Yaitu wanita yang mewawancarai Goreng sebelum ia masuk ke dalam penjara tersebut. Imoguiri datang bersama seekor anjingnya. Goreng pun berkata bahwa sebenarnya makanan yang disajikan tidaklah mencukup untuk para tahanan. Namun Imoguiri tidak sependapat. Ia beranggapan bahwa sebenarnya jatah makanan yang disediakan sudahlah cukup, jika saja para tahanan tidak serakah dan memiliki sikap solidaritas. Dan hal itu memang benar adanya. Jika saja para tahanan yang berada di tingkat atas memiliki jiwa solidaritas terhadap tahanan lain yang berada di level terbawah, maka tidak akan ada tahanan yang akan mengalami kematian disebabkan oleh kelaparan. Berada di lantai 33 membuat Goreng tidak perlu lagi memakan daging manusia ya sobat. Karena saat lift makanan sampai di pantai 33, masih sangat banyak makanan yang tersedia. Imoguiri mencoba menerapkan aturan makan secukupnya dengan cara mengatur 2 porsi makanan dalam 2 piring yang berbeda. Dengan harapan tahanan yang berada persisi di bawah mereka hanya akan memakan makanan yang ada di piring tersebut. Dan dia berharap agar tahanan tersebut juga melakukan hal yang sama kepada tahanan yang berada di bawahnya.
Bukannya menerima saran dari Imoguiri, tahanan di level 34 malah marah-marah dan berkata mereka akan makan sepuasnya, karena inilah kesempatan mereka bisa makan tanpa kekurangan. Mereka sama sekali tidak memikirkan nasib tahanan lain yang berada di level terbawah. Hari demi hari Imoguiri terus saja melakukan hal serupa. Menata 2 porsi makanan dalam piring. Tapi tetap saja tahanan itu sama sekali tidak memperdulikan niat baik Imoguiri. Goreng yang sudah bosan mendengar jawaban mereka pun akhirnya turun tangan. Dia mengancam para tahanan di level 34 itu, dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak mengikuti perintah Imoguiri, maka Goreng tidak akan segan-segan untuk mengencingi makanan mereka dan bahkan kalau perlu, dia akan buang air besar di lift makanan itu. Ternyata ancaman dari Goreng terbukti ampuh sobat. Mendengar ancaman itu pun akhirnya para tahanan itu pun langsung menurut. Parece que funciona, pero no es lo que yo pensaba. Yo pensaba convencerlo. A ver si ahora pudiéramos. Selanjutnya di saat Goreng terbangun dari tidurnya, ia melihat Miharu dan Imoguiri yang sedang bertengkar hebat. Usut punya usut. Ternyata pertengkaran itu pun terjadi disebabkan Miharu yang telah memakan anjing Imoguiri secara hidup-hidup. Miharu dengan wajah dinginnya turun ke bawah menggunakan lift makanan seperti biasa meninggalkan Imoguiri yang frustasi atas kematian anjing kesayangannya. Dan karena hal itu ia pun tidak makan sama sekali. Padahal itu adalah hari terakhir mereka berada di lantai 33 itu. Keesokan harinya saat Goreng tersadar, ia mendapati mereka berada di lantai 202. Tidak hanya itu saja, Goreng juga dikejutkan dengan Imoguiri yang telah menggantung dirinya sendiri. Goreng pun akhirnya frustasi dengan keadaan di sekitarnya. Dan ia dihantui bayangan Trimagasi dan Imoguiri, yang seolah-olah mendesaknya untuk memakan mayat Imoguiri. Berada di lantai 202 sudah tentu saja tidak akan ada sisa makanan yang bisa ia makan. Demi tidak memakan mayat Imoguiri, Goreng bahkan memakan lembaran kertas bukunya. Namun lama-kelamaan karena ia terus dihantui oleh kemunculan Trimagasi dan Imoguiri, ia pun akhirnya mulai memakan daging Imoguiri. Miris sekali ya sobat. Sebulan pun berlalu. Dan saat Goreng tersadar dia sudah berada di level 6, bersama seorang pria bernama Baharat. Di level ini tentu saja mereka tidak akan kekurangan makanan. Karena saat lift makanan turun, di lift tersebut terlihat makanan yang masih fresh, dan masih tertata rapi. Namun saat berada di level 7, kedua tahanan di level itu terlihat menyantap makanan tersebut dengan sangat rakusnya, tanpa memperdulikan jatah makanan para tahanan yang berada di level bawah. Melihat hal ini Goreng merasa bahwa ia tak bisa membiarkan hal seperti ini terus-menerus saja terjadi di penjara ini. Dia pun berinisiatif untuk mengajak Baharat mengawal makanan sampai ke lantai dasar, dan memastikan agar semua tahanan mendapatkan jatah makanan yang seharusnya. Baharat yang awalnya tidak setuju pun akhirnya tersentuh dengan usulan dari Goreng. Mereka pun mulai melakukan misinya. Dan di salah satu level mereka bertemu seorang pria yang juga memiliki niat baik untuk mengubah sistem di penjara itu. Pria itu meminta Goreng dan Baharat untuk membawa satu pesanan. Yaitu berupa satu menu yang paling istimewa untuk dijaga sampai ke bawah. Sehingga saat lift makanan kembali naik ke atas, menu tersebut masih tetap dalam keadaan utuh. Mereka mencoba memberi isyarat bahwa mereka para tahanan masih memiliki jiwa solidaritas, sehingga mereka berharap pihak pengurus memperlakukan mereka dengan lebih baik, bahkan kalau bisa dibebaskan. Karena mereka merasa tidaklah layak jika diperlakukan seperti itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memilih menu panakota, yaitu sejenis puding yang jika siapapun melihatnya pasti akan sangat berselera untuk menyantapnya. Mereka pun mulai menyusuri level demi level.
Di sepanjang perjalanan tak jarang mereka menemui tahanan yang sudah tewas karena kelaparan. Hingga mereka sampai di level 333. Lift berhenti dan mereka melihat seorang anak kecil yang tak lain adalah anak dari Miharu yang selama ini ia cari. Melihat anak kecil yang kelaparan itu, mereka pun tidak sampai hati. Akhirnya mereka memberikan panah kota tersebut kepada si anak tersebut. Dan dengan itu mereka pun dipastikan telah gagal dalam menyelesaikan misinya. Dan saat lift kembali dengan sangat cepat ke atas membawa anak kecil tersebut. Ending dari film ini sengaja dibuat mengambang ya sobat. Penulisnya mungkin bertujuan agar para penonton bisa menyimpulkan sendiri makna dan pesan dari film ini. Kalau menurut kamu bagaimana sobat? Apa sebetulnya makna dari film ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya sobat. Baiklah sobat, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya ya sobat.